Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pemuji, perkenalkan nama saya Muhammad Ulil Awsar, guru PAI SDN Banda 2, Kecamatan Rembang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, NIM 2501091111908. Hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025 akan melaksanakan video praktik pembelajaran di kelas 3 dengan tema asiknya belajar surat Al-Alaq dengan model project based learning. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semuanya anak-anakku yang soleh solihah, sebelum dimulai marilah kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Siapa berdiri memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali untuk dimulai. Kita absen dulu satu-satu. Saya panggil namanya Ahmad Azian Musaro. Oke. Alfiatus Solihah. Oke. Askana Sahih Biasa. Oke. Aula Rizki. Elita Khadijah. Dan selanjutnya yuk marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeri.
Mari kita ingat kembali materi pelajaran dahulu. Apakah masih ingat pelajaran yang dahulu? Masih. Alhamdulillah masih ingat. Coba apa pelajarannya yang dahulu? Membaca surat An-Nas. Ya, coba membaca surat An-Nas ini. An-Nas itu apa artinya? Oh, manusia. Alhamdulillah ada yang masih ingat. Sebelum kita mulai pembelajarannya, yuk kita siapkan kembali duduknya. Apakah sudah rapi? Apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran? Sudah siap. Yuk kita keluarkan bukunya. Kita keluarkan bukunya bersama-sama. Kalau sampaikan tujuan pembelajarannya, yakni yang pertama untuk peserta didik yakni bisa membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang baru dilakukan yakni kalian bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua yakni menulis dan menghafal Quran surat Al-Alaq. Jadi tidak bisa membaca saja, jadi harus bisa menulis dan menghafal Al-Quran. Ya, bukan surat Al-Alaq aja, tapi menghafal Al-Quran. Yang ketiga yakni menjelaskan hukum bacaan qalqalah. Bacaan qalqalah apakah sudah tahu? Sudah tahu belum? Nah, tadi sudah dijelaskan dipraktekkan di video tersebut, yakni bacaan qalqalah. Yang keempat yakni menyimpulkan pesan pokok Quran surat Al-Alaq. Tidak siap semua? Sudah. Yuk kita amati video pada pembelajaran kali ini, yakni melihat Halo anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nila Aziza. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang asyiknya belajar surah Al-Alaq, menggali makna surah Al-Alaq sebagai wahyu pertama. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu membaca Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan tartil. Yang kedua, menulis dan menghafal Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang ketiga, menjelaskan pembacaan atau qalqalah. Yang terakhir, menyimpulkan pesan pokok Quran surah Al-Alaq. Oke, untuk sebelumnya, mari kita mengenal surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Arti Al-Alaq adalah segumpal darah. Surah ini tergolong Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Makkiyah adalah surah yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah Al-Alaq terdiri dari 19 ayat dan menempati urutan ke-96 dalam Al-Quran. Mari kita membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
Shadaqallahul Azim. Terjemahan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Mari kita menghafal surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu dengan cara baca teliti ayat per ayat, lalu ulangi berkali-kali, gabungkan dan ulangi semua ayat, hafalkan arti dan maknanya. Untuk selanjutnya, mari kita belajar qalqalah. Qalqalah merupakan salah satu buku tajwid. Qalqalah yaitu getaran suara pada huruf tertentu dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada huruf ba, jim, ta, qaf, dan dal. Qalqalah ada dua, yaitu sugro, pantulan ringan di tengah kata, dan kubro, pantulan kuat di akhir bacaan. Untuk asbabun nuzul surah Al-Alaq, yaitu asbabun nuzul adalah sebab turunnya wahyu. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diturunkan saat Nabi Muhammad SAW berkhalwat di Gua Hira. Malaikat Jibril datang dan menyuruh Nabi membaca. Setelah 3 kali diminta, Nabi akhirnya mengikuti bacaan wahyu pertama ini. Peristiwa ini menandai awal kerasulan Nabi Muhammad. Untuk pesan pokok surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu perintah membaca dan belajar. Pentingnya kegiatan membaca. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Membaca adalah kunci pengetahuan. Allah adalah Maha Mulia. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akhiri pembelajarannya. Ya, baik. Kita barusan sudah menyimak materi tentang apa? Surat Al-Alaq. Sudah disimak semua tadi videonya? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Sekarang lanjut baru terangkan tentang hasilnya belajar surat Al-Alaq. Materi surat Al-Alaq ini dan kita pelajari huruf-hurufnya itu apa saja? Huruf ta, huruf ta, ba, jim, dal. Ya, ada berapa huruf? Ada 5. Nah, qalqalah sendiri ada 2. Apa? Qalqalah surah dan qalqalah kubra. Qalqalah surah yaitu qalqalahnya kecil atau pantulannya kecil. Misalkan ada qalqalah surah itu biasanya cirinya itu huruf qalqalahnya di tengah ayat atau di tengah kalimat. Misalkan Iqra itu qalqalah surah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu bedanya qalqalah surah dan qalqalah kubra. Nah, qalqalah kubra ini biasanya kuat, itu bacaan sukunnya kuat. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini kenapa sih diturunkan pada waktu itu?
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkhalwat di Gua Hira untuk selalu membaca. Maksudnya apa yang di sekitarnya? Jadi membaca itu membaca Al-Quran, membaca buku pelajaran. Siapa yang mau membaca Al-Quran surat Al-Alaq? Ayo. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Bapak semangat. Duduk. Dan dinding duduk. Semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi sudah ditayangkan video pembelajaran tentang surat Al-Alaq serta penjelasan dari Pak Wil. Apakah sudah mengerti apa belum? Ya, kalau sudah mengerti, maka Pak Wil akan mengasih tugas. Langsung saja saya bagikan kelompok 1. Tadi sudah ditentukan kelompok 1 ya. Dan kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti tugasnya berbeda-beda sesuai dengan apa yang ada di dalam materi di surat Al-Alaq yang sudah diterangkan dalam video yang ada di video tersebut. Ini tugas kelompok 1. Yang kedua ada tugas kelompok 2 yang ini ya. Masuk dikerjakan. Ada kelompok 3 ini. Kelompok 3 ya. Dan ini kelompok 4. Sudah selesai semua tugasnya? Kelompok 1 yang sudah selesai pertama kali, ayo presentasi sendiri. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang
tentang mengartikan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan hukum-hukum bacaan Qalqalah. 1. Mengartikan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Arti surat Al-Alaq ayat 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Arti surat Al-Alaq ayat 2. Hukum bacaan Qalqalah di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Hukum bacaan Qalqalah ada 2, kubra dan sura. Contoh hukum bacaan Qalqalah kubra di surat Al-Alaq. Contoh hukum bacaan surah di surat Al-Alaq. Iqra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, hasil diskusi dari surat Al-Alaq yang sudah dibacakan oleh Pak Unil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil karya kami kaligrafi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan membaca surat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok 3. Ya, sekarang silakan maju ke depan. Ya, dipimpin oleh ketua kelompoknya. Saya Ira. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pesan-pesan surat Al-Alaq. Allah adalah Tuhan yang Maha Mulia. 2. Allah yang memberi ilmu pengetahuan kepada manusia. 3. Membaca dan menulis adalah kunci ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Baik, selanjutnya dari kelompok 4 untuk mempresentasikan tentang surat Al-Alaq yang sudah diajarkan Pak Ulil tadi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Lita. Saya Fidel. Saya Rafil. Akan mempresentasikan hasil diskusi sebuah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Turunnya adalah Nabi Muhammad SAW. Berhalwat di Gua Hira. Berhalwat adalah mengasingkan diri dari kelalaian itu. Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril. Ia berkata, "Bacalah." Nabi menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril mendekat Nabi dan berkata lagi, "Bacalah." Nabi tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Sampai berulang 3 kali baru Nabi menyebutkan ayat 1 sampai 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita melaksanakan presentasi dari tiap kelompok, yakni diskusi tentang surat Al-Alaq. Selanjutnya Pak Ulil akan menilai dari tugas individu kalian, dan sebelumnya
Pak Ulil akan membagikan tugas individu harus dikerjakan sendiri-sendiri yang jujur ya. Oke, semua ya satu-satu. Oke. Ya, yang sudah kan? Yang ini sudah kan? Belum? Bilang dong yang belum. Sudah? Belum? Coba? Nanti tugas yang ini yang tadi sudah. Oke, ini tugas individu ya. Silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri, gak oleh contekan, gak oleh contohan. Yang jujur, kalau jujur itu menjadi anak teladan ya, sesuai dengan sifat teladan Nabi Muhammad ya, sesuai dengan kinerja sendiri, hasil bekerja sendiri, hasil belajar dirinya sendiri. Oke, sudah kelompok sekarang ini itu. Yang boleh contohan, berbeda-berbeda, apa mana? Ya, unsur, wes. Sudah, barusan dibagikan oleh tugas individunya. Silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Jangan contekan. Saya kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan tugas individunya. Selesai ya, waktunya sudah habis. Ini mengerjakan tugas individu. Diambil sama Pak Ulil, semuanya akan dikumpulkan. Terus semuanya dikumpulkan. Dan ini sudah selesai semua. Sudah habis. Sudah selesai semua ini. Ini tugasnya sudah saya ambil semua, sudah dikumpulkan semua, maka saya nilai. Nah, jangan rame ya. Ini tugasnya saya nilai ya. Nah, waktunya belajar sudah hampir selesai. Yuk kita refleksi bersama-sama tentang pelajaran yang tadi kita belajar, surat Al-Alaq. Yuk kita membuat lingkaran bersama-sama. Kita membuat lingkaran ini untuk merefleksi tentang ucapan tahmid. Alhamdulillah. Ucapan tahmid. Alhamdulillah. Apa artinya dari Iqra? Membaca. Tepuk tangan betul apa bisa? Tasbih, ucapan tasbih,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama saat di mana? Dua, betul apa tidak? Surat atau wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq, betul apa tidak? Berapa ayat? 19 ayat. Berapa dia? Terima kasih. Kita tadi sudah merefleksikan dengan mengucapkan atau melakukan ucapan zikir. Semuanya kita lakukan dengan sambil merefleksi dari tugas dari Pak Uli tadi, yakni surat Al-Alaq. Kita sudah selesai semua, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Merefleksi dari tugas-tugas tersebut untuk mengingat apa hikmah dari surat Al-Alaq diturunkan agar kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang bermanfaat. Nanti ini tugasnya saya tadi sudah saya nilai, ada nilainya yang baik, ada yang kurang baik. Yang kurang baik jangan berkecil hati untuk selalu terus belajar. Yang sudah baik jangan berpuas diri untuk selalu meningkatkan hasil dari belajar kalian. Jadi tidak boleh sombong, tidak boleh berkecil hati, namun tetap seperti biasa untuk selalu meningkatkan, mendisiplinkan waktu untuk belajar. Jadi jangan berputus asa, jangan berkecil hati. Sebelum refleksi tadi kita sudah mengetahui tentang arti dari surat Al-Alaq. Apa artinya surat Al-Alaq? Segumpal darah. Surat Al-Alaq pertama kali diturunkan di kota Makkah. Jadi surat Al-Alaq itu menjadi golongan surat Makkiyah. Ya, jadi surat Makkiyah itu diturunkan di kota Makkah. Ya, turunnya surat Al-Alaq ini gimana? Di Gua Hira ini tempat turunnya surat Al-Alaq. Kepada siapa turunnya surat Al-Alaq ini? Kepada Nabi Muhammad. Jadi ada berapa ayat surat Al-Alaq? 19. Sebelum penutup ini tugasnya saya bagikan dulu. Yang saya panggil silakan maju di depan. Jidran, Wildan, terus Akiba, Sila. Sudah saya berikan semua ya tugasnya ya. Hasil tugasnya sudah saya berikan. Maka berakhirnya tugas hari ini, pembelajaran hari ini, maka kita sudah sampai pada waktunya pulang. Sebelum pulang silakan kalian masukkan dulu bukunya ke dalam tas.